Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimun, shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga Anda semuanya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa, hari ini kita bertemu kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Tepatnya di hari kedua bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah, kita hari ini insya Allah akan menyimak, akan menikmati siraman rohani menjelang berbuka puasa, yaitu pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema tentang keutamaan Ramadan yang insya Allah akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Ayahanda Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Maratua Simanjuntak. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya ya? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat orang tua lah. Masya Allah. Alhamdulillah ya, tahun semalam kita bertemu. Udah lama diberi nikmat. Masya Allah. Masya Allah. Udah berapa umur Ayah sekarang nih? Sekarang udah 76. Masya Allah, luar biasa barokahnya umur Ayah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan saya dengar masih bisa lagi memberikan sumbangsi besar pendidikan untuk bangsa ini. Insya Allah ada pesantren Al-Azhar As-Sarif. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ini mendapatkan limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ayah sudah berkenan hadir. Sekaligus kita berdoa kepada Ayahanda Mus Darli yang sudah mendahului kita. Kami selalu sama-sama dalam MTQ. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma firlahu warhamhu. Amin, amin ya rabbal. Terima kasih banyak Ayahanda. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengar lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Muhammad Salim Esos yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185. Beliau merupakan juara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional. Kepada Qari, falyatafaddal ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر
الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi acara kita mendapat limpahan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimun, shaimat, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami nantinya mengajak Anda untuk bertanya dengan ayahanda kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386. 0811 6100 386. Judul kita adalah keutamaan Ramadan. Baik pemirsa, sudah tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari ayahanda kita. Ayahanda terkait dengan keutamaan Ramadan. Ya. Ini ayahanda, kita masih berada di awal-awal Ramadan. Tentu sangat penting mengetahui keutamaan Ramadan ini ayahanda supaya betul-betul bersiap-siap dan lebih bersemangat ini menjalani hari-hari Ramadan ini ayahanda. Untuk muqaddimah dipersilakan ayahanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Juwaidi yang saya hormati, pemirsa di rumah di mana saja berada, kita bersyukur kita masih jumpa dengan indahnya Ramadan. Amin. Alhamdulillah. Maka orang yang suka keindahan, dia akan suka bersama acara kita pada sore hari ini. Amin. Indahnya Ramadan itu akan kita lihat pada hari ini dari berbagai keutamaannya.
bulan-bulan yang ada di dalam tahun Hijriyah memang masing-masing ada keutamaan-keutamaan. Kalau Muharram adalah bulan kemenangan bagi umat Islam. Selalu peperangan-peperangan perlawanan dari para kafir Quraisy itu banyak ditaklukkan pada bulan Muharram. Apalagi bulan Muharram itu adalah tahun baru, awal tahun bagi umat Islam. Kemudian Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal adalah bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya diperingati dengan maulidnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperingati kelahiran Muhammad, kita juga memperingati sejauh mana kita sudah menerapkan ajaran Muhammad itu. Jadi ada keutamaan di bulan itu. Rajab, sebagaimana kita ketahui, kalau Rabiul Awal adalah Maulid Nabi, Rajab adalah Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai sekarang kita melaksanakan ajaran Isra Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Pada waktu Rasulullah menerimanya Mi'raj di Sidratul Muntaha. Ada juga Sa'ban, banyak yang memperingati nisfu Sa'ban. Nah, Ramadan yang akan kita kaji pada hari ini, banyak juga keutamaan-keutamaannya. Dan sebelumnya kita teruskan Zulhijjah, Syawal lagi. Syawal adalah hari raya. Hari raya Idul Fitri, orang akan mengukur dirinya kembali nggak kepada fitrah. Kemudian Zulhijjah, bulan haji. Ya, orang dari seluruh dunia berusaha berbondong-bondong untuk pergi menunaikan ibadah haji. Kalau tidak, umroh dilakukan ke tanah suci Mekah. Nah, sekarang kita bicara Ramadan. Pertama, saya selalu mengajak kita semua, diri saya juga, kita bersyukurlah. Bersyukurlah bahwa tahun ini kita masih ikut acara indahnya Ramadan. Alhamdulillah. Ya, kalaupun dengan berbagai masalah yang dihadapi masing-masing, tentu itu semua adalah takdir dari Allah. Maksud saya, ada yang masih memang muda, belum dapat pekerjaan, ada yang baru berumah tangga, ada yang baru mulai bekerja. Tetapi yang jelas disampaikan Allah kepada bulan Ramadan itu. Kenapa rupanya? Karena banyak yang akan mengingatkan kita mana kita bicara tentang Ramadan. Ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi juga mengingatkan kita bahwa Ramadan itulah turunnya Al-Quran. Sahru Ramadana unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang mengatakan ini Allah. Sahru Ramadan unzila fihil Quran, turunnya Al-Quran itu bulan Ramadan. Belum ada salat, belum ada puasa di Ramadan, belum. Quran turun di Gua Hira. Karena Al-Quran turun berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain. Al-Quran turun secara bertahap. Dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi. Saya, Zaidi, kebetulan berkesempatan pernah sampai naik ke gunung itu, ke bukit itu, ke Gua Hira itu. Langsung masuk ke Gua Hira dan saya duduk pada waktu itu, sekitar tahun 86. Masya Allah. Itu masih nampak ke Ka'bah. Masya Allah. Dari gua itu. Tapi kalau sekarang saya kira nggak lagi karena sudah banyak tower-tower bangunan-bangunan di sekitar Ka'bah itu. Karena Ka'bah itu di lembah. Lembah. Saya bayangkan bagaimana Rasulullah naik ke situ dan disitulah menerima kitab suci wahyu Allah Al-Quran itu. Masya Allah. Itu turun di bulan Ramadan. Apakah Rasul puasa? Ya tentu belum ada syariat puasa waktu itu. Jadi turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, makanya
pada bulan Ramadan ini sudah selayaknya, seharusnya kita tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Para qari, para hafizah, ya lebih banyaklah melantunkan Al-Quran di bulan Ramadan seperti ini. Ya, nah itu yang pertama. Masya Allah. Kenapa rupanya Al-Quran itu? Karena Al-Quran itulah yang menunjuki kita untuk agama ini. Rasul adalah untuk membawa ajaran itu. Tapi di Quran itulah, wabayyinatin minal huda wal furqan, untuk menunjukkan apa yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan ini diturunkan puasa. Wajib puasa. Beda dengan Ramadan yang waktu di Gua Hira ya, itu duluan. Ini tahun kedua. Karena tahun kedua Hijriah itulah diwajibkannya puasa. Diturunkan pula, diwajibkan pula Ramadan. Pada bulan Ramadan berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa ini bukan suatu kewajiban yang hanya untuk kita. Sudah diturunkan sebelumnya, sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Nah, jadi juga diberitakan dijadikan puasa itu menjadi rukun Islam. Nah, di situ dia. Jadi sesudah mengucap 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, rukun Islam yang ketiga. Nah, jadi berarti bulan Ramadanlah ditunjukkan rukun Islam yang ketiga itu setelah salat pada Isra Mi'raj yang lalu. Tuh. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhana putihat abwabul jannah wa ghulliqati abwabun nar wa sukkidat asyayatin." Pada bulan Ramadan kata Rasulullah SAW, pada datang bulan Ramadan dibukalah pintu surga. Masya Allah. Saya memahamkan dibuka pintu surga itu, jangan kita cari-cari besok pagi bangun mana pintu apa. Tapi dibukalah kesempatan untuk masuk ke dalam surga itu. Kesempatan besar dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbondong-bondong ke dalam surga itu. Kenapa rupanya? Nah, karena nanti akan kita bicarakan juga keutamaan yang lain. Dibukanya pintu surga itu artinya dimudahkan orang untuk mendapatkan nilai yang tinggi itu. Wa ghulliqatil abwabun nar, ditutup pintu neraka. Nah, tapi jangan pula dipahamkan macam kawan-kawan saya kadang-kadang udah lagi ditutup neraka ini, nggak apa-apa, minum-minum pun kita siang-siang nggak apa-apa, itu nggak boleh itu. Itu artinya apa? Saking beratnya lah amal-amalan di bulan Ramadan ini, tidak ada lagi kesempatan orang untuk masuk neraka. Masya Allah. Karena tertutup. Masya Allah. Yang biasanya minum minuman keras, sekarang nggak lagi. Masya Allah. Yang biasanya malas, buktinya malam pertama, malam kedua tadi malam, sholat di masjid rame-rame, alhamdulillah. Soal nanti ketiga dan seterusnya, mudah-mudahan seterusnya bagus lah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian setan-setan pun dibelenggu. Jadi yang selama ini kan yang banyak pengaruhi kita setan. Bulan Ramadan itu nggak ada setan-setan. Jadi kalau kita pun terpengaruh untuk tidak puasa, terpengaruh untuk gosip namanya, terpengaruh untuk men-share-share yang tidak baik, terpengaruh untuk membuka-buka HP yang tak keruan-keruan itu bukan setan. Hawa nafsu. Keinginan kita memang kita orang manusia yang dibawakan oleh hawa nafsu kita. Masya Allah. Nah, itu. Kemudian apalagi keutamaannya? Keutamaan bulan Ramadan ini adalah, ini yang paling utama lagi, dilipat gandakan amal ibadah. Nilai amal ibadah dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu. Al-hasanatu asaru amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin." Rasulullah bersabda yang artinya, semua amal-amal yang dilakukan oleh cucu Adam, dilakukan oleh manusia ini dilipat gandakan
Di bulan Ramadan ini dilipat gandakan dia. Bagaimana? Al-hasanatu asyara amsalah. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai kepada 700. Masya Allah. Kalau tadi Bapak, Ibu sholat zuhur tadi, sholat asar tadi, itu nilainya sampai 700. Masya Allah. Ya tergantung kepada betapa khusyuknya, tapi minimal 10. Minimal 10. Khusus untuk puasa, ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah yang mengatakan, hadis kursinya ini. Kalau Allah Ta'ala, kata Rasulullah, berkata Allah Ta'ala, illa saum. Kecuali puasa, ya Allah. Kecuali puasa. Kalau puasa itu, kenapa? Fa'innahu li, itu untukku, kata Allah. Wa ana ajazibih. Masya Allah, kalau tadi 10 sampai 700 pun udah banyak ya. Udah banyak untungnya. Luar biasa banyak. Datang lagi kata Allah, tidak begitu. Illa saum, kecuali puasa. Kenapa rupanya? Karena puasa itu untukku. Wa ana ajazi. Saya yang akan balasnya langsung. Berapa mau dikasih itu terserah Allah. Terserah Allah. Masya Allah. Kenapa rupanya seperti itu? Yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajali. Dia tidak melakukan makan, dia tidak memperturutkan syahwatnya karena aku, kata Allah. Coba bayangkan itu. Begitulah keutamaan di Ramadan ini, diberikan Allah kesempatan kepada kita, Masya Allah. Maka selalu saya berkata, Pak Zaidi, bersyukurlah kita masuk Ramadan ini. Alhamdulillah. Indah betul Ramadan ini. Maka terima kasih nih televisi Republik membuat namanya ini Indah Ramadan. Memang indah. Sesuai, Bu. Jadi kalau tidak merasakan indahnya Ramadan seperti itu, perlulah mengaji lagi. Masya Allah. Lisaimi parhatani, kata Rasulullah, bagi orang-orang yang berpuasa itu 2 kegembiraan. Parhatun indah fitrih, wa parhatun indah liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu gembira waktu buka. Memang waktu buka puasa pun gembira kita kan. Haus, minum, lapar, makan, Masya Allah. Asal jangan lupa lah ya. Habis itu berdoa ya. Berdoa supaya insya Allah ibadah kita itu juga Baik, diberkati oleh Ayahanda Allah. mohon ditahan Ayahanda ini, Masya Allah, Subhanallah. Iya. Penyampaian Ayahanda sangat menggugah. Terhubung bersama kita pemirsa setia di Masya rumah. Allah. Kita sapa bersama-sama Ayahanda. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Baik, dengan siapa Bapak? Bapak Adit dari Serdang. Ya Bapak, mohon dikecilkan volume televisinya. Dengan siapa Bapak? Dari mana? Dari Bapak Halo? Adit dari Serdang. Baik, ini nampaknya Ayahanda. Dari Bapak. Oh, dari Deli Serdang. Ya, silahkan. Pertanyaannya apa Bapak? Silahkan. Jelas ya. Ini kan Pak Ustadz, kalau orang kan ada pengadilan mizan gitu kan. Jadi kalau seandainya ditimbang dosa kita ada 10. Pahala kita ada 80. Baik. Bapak mohon diperjelas lagi, pertanyaan bisa diulang lagi Pak, singkat saja. Jadi sebagai umpamanya kan pahala kita ada 80, dosa kita ada 10. Jadi apakah kita itu yang 10 itu akan diadab? Baik, pertanyaan bisa diulang di akhirnya Pak. Pahala kita ada 80, dosa kita ada 10. Dengan dosa yang 10 itu. Oh, baik. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Ya, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ayahanda kita. Ayah, ini pertanyaan dari masyarakat kita yang ada di Deli Serdang terkait ini
Kan tidak tahu kita berapa amal pahala kita dan berapa dosa kita. Apakah yang dosa tersebut ketika banyaknya amal, apakah lantas kita dimasukkan ke dalam surga atau dosa kita terlebih dahulu diazab begitu Ayahanda. Tapi mohon ditahan dulu Ayahanda, kembali dan terhubung bersama kita. Pemirsa, Masya Allah ini luar biasa antusiasnya Ayahanda. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak dari mana? Dengan Datuk Syah di Magelang. Baik, Pak Datuk Syah di Marelan, silahkan pertanyaannya. Ya, Pak Ustaz. Ya. Saya Datuk Syah di Magelang bertanya, apakah bisa kita bayar fidyah dengan adik kandung kita yang membutuhkan? Bisa diulang lagi Bapak? Itu aja Pak Ustaz. Bisa diulang lagi pertanyaannya Bapak? Mohon dikecilkan volume televisinya. Ya, saya Datuk Syah di Magelang. Ya, saya Datuk Syah di Magelang. Mau bertanya kepada Pak Ustaz. Ya. Mau bertanya kepada Pak Ustaz, apakah kita bisa bayar fidyah kepada adik kandung kita yang membutuhkan? Baik, terima kasih Bapak Datuk Syahpuddin dari Marelan. Ini ya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar sah jadi Pak Datuk ini Ayahanda. Datuk Syah ini Ayah. Ya. Ini ada dua pertanyaan dari dua pemirsa setia kita Indahnya Ramadan ya Ayahanda. Yang pertama tadi pahala kita ada 80 misalnya ya, amal baik kita ada, amal buruk kita atau dosa kita 10. Apakah lantas dengan 80 itu kita masuk surga atau 10 itu terlebih dahulu kita diazab ini Ayahanda. Kemudian yang tadi Pak Datuk Syah, kalau kita mengeluarkan fidyah, bisakah kita mengeluarkannya itu kepada adik kandung kita, saudara kandung kita yang membutuhkan? Dipersilakan Ayahanda. Terima kasih. Pertama tadi Masyarakat yang dari Serdang. dari Deli Serdang ya. Nah ini sebetulnya kita mau masuk ini ke salah satu keutamaan Ramadan Baik. yang belum sampai tadi saya jelaskan. Baik. Sekaligus menjawab ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Artinya, siapa-siapa yang berpuasa Ramadan, termasuklah barangkali teman saya, sahabat kita dari Serdang ini, siapa-siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, bukan karena mertua, bukan karena jabatan, bukan karena ingin dipandang. Memang hanya karena iman kepada Allah, karena tujuan puasa ini kan la'allakum tattaqun. Kalau dia berpuasa karena iman, kemudian ada lagi ihtisaban, dia mengharap balasan dari Allah. Sedangkan balasan dari Allah tadi sudah dikatakan Allah, anak aja sih bi. Nggak ada ukuran, nggak ada 100, nggak ada 10, nggak ada 700. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosanya yang sudah lalu. Masya Allah. Berapa dosa banyaknya? Ya, memang ada dosa yang harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Apabila menyangkut orang lain, dosa yang kita menghina, mengejek, menyangkut orang lain berzina, menyangkut orang lain utang, oh enggak, itu enggak hapus. Aku kan sudah puasa, utang-utang lepaslah, enggak, lain bidangnya. Tapi kalau namanya dosa yang hubungan dengan Allah, hapus. Nah karena itu, dia serta-merta, hadis itu tadi katakan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Nah, berarti duluan dibuka pintu surga ini, udah siap-siap. Karena duluanlah beramal, sedangkan amal-amal itu berlipat ganda pahalanya. Sedangkan dosa tidak ada lipat gandanya itu. Nah, itu sudah memang ketentuan dari Rasulullah SAW, selalu kita baca. Yang kedua, tadi Terkait dengan fidyah ini Ayahanda. fidyah. Bolehkah kita Orang-orang yang tidak bisa berpuasa,
orang yang tua kali, bukan asal marah tua ya, tidak. Tua kali tidak bisa lagi dia puasa lah, memang tidak kuat. Suruh qada pun tak bisa lagi. Nah, dia membayar fidyah. Fidyah itu diberikan sama siapa? Diberikan kepada du'afa. Du'afa orang lemah. Bolehkah diberikan kepada adik kita? Nah, ini saya ingin penjelasan sedikit. Kalau adik itu, saya lah umpamanya, ada adik saya tapi dalam tanggungan saya. Kalau selama ini dia dalam tanggungan saya, itu tidak boleh. Nah, karena saya sudah mengapakan diri saya, wajib diri saya untuk membelanjainya. Tapi kalau umpamanya ada adik datuk sah tadi, tempatnya lain, beda, dan dia susah. Miskin lah katakan ya, miskin. Boleh. Bahkan lebih baik gitu. Malah lebih baik. Nah, kalau dia tidak menanggung itu. Tidak dalam nafkah. Yang tidak boleh hanya ibu dan ayah. Tidak boleh diberikan fidyah kepada ibu. Karena apa? Menurut saya, memberikan fidyah, memberikan zakat fitrah, memberikan kafarat kepada ayah dan ibu itu penghinaan. Harusnya lebih dari itu ayahanda ya. Harusnya sebagai anak kita tidak memberikan fidyah lah. Memberikan hadiah. Nah, itu yang betul. Berikan hadiah. Lebih banyak yang sudah diberikan kepada kita. Masa fidyah lah yang mau kita kasih. Masa fitrah lah yang dikasih. Dari mana awak ini mengantar apa namanya kepada oma fitrah ya Allah. Nah itu. Jadi pertanyaan Datuk saya itu boleh kalau memang dia susah. Malah baik sekali karena dia famili keluarga. Baik, Terima kasih. Masya Bapak Allah. Ibu Saudara sekalian. Alhamdulillah, terima kasih ayahanda sudah menjawab dan mudah-mudahan apa yang dijawab oleh ayahanda tadi mendapat jawaban yang tepat ya. Alhamdulillah sudah sangat jelas sekali tadi. Dan pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda kembali untuk bertanya dengan ayahanda kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386 dan kami berharap nanti ketika bertanya agar mengecilkan volume televisinya supaya suaranya dapat ditangkap di studio. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan lanjutan sedikit dari ayahanda kita. Ayahanda tadi ada yang sangat membuat saya menggelitik ini ayah terkait dengan puasanya ya. Memang luar biasa sekali, pantas kita berbahagia, berbangga, kemudian semangat melaksanakan puasa bahwasanya pahalanya ini tak terhingga. Apakah ada disebutkan Allah contoh pahalanya atau karena tak terhingganya karena lebih banyak dari 700 mungkin ayahanda? Ya artinya begini, kita bandingkan aja lah raja. Ya sudah bilang setiap rakyat yang hadir pada pertemuan nanti akan saya beri hadiah masing-masing antara 100 dengan 700. Tapi kalau yang datang dia duluan belum waktunya, kira-kira gitu ya. Yang datang dia belum waktu, aku yang memberikan. Masya Allah. Itu saya, tidak ada ketentuannya. Masya Allah, saking banyaknya nih ayahanda. Saking banyaknya. Masya Allah, mohon ditahan ayahanda. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa setia di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi dan lebih menyentuh hati kita hingga kita merasakan keindahan Ramadan. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia.
Kami keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Husna mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti program indahnya Ramadan, dan insya Allah kita akan melanjutkan mendengar tausiah yang lebih menarik lagi. Sebelumnya kita mengajak Anda untuk bertanya dengan ayahanda kita nantinya dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 dengan judul keutamaan Ramadan. Sembari menunggu pertanyaan pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari ayahanda kita. Ayahanda, tadi terkait dengan terbukanya pintu surga. Ya. Adakah pintu khusus atau surga khusus bagi orang yang berpuasa nih ayahanda? Mengingat tadi pahala luar biasa nih ayahanda. Bagus. Saya kebetulan Pak Juaidi, kebetulan mau berobat. Mau berobat karena anak saya ada dokter, dia beritahu kepada dokternya, dia mau saya periksa laboratorium, sudah didahulukan sehingga saya sudah tercatat nomornya, dan jamnya, dan disebutkan pintu mana datangnya. Oh. Nah, jadi saya begitu datang Bapak jam 10, katanya saya datang jam 10 pas, sudah disambut oleh satpam, dibawa terus. Jadi orang sempat duduk rame-rame kan nunggu. Saya langsung di sana diperiksa oleh petugasnya. Habis itu selesai Pak, saya pulang. Dalam hati saya, hebatnya saya ya. Tapi rupanya itulah, itu baru pertolongan seorang anak yang kebetulan dokter. Apalagi Allah. Masya Allah. Rasulullah bersabda, Subhanallah. fil jannati samaniyatu abwabin. Di surga itu ada 8 pintu rupanya. 8 pintu. Fiha babun yusammar rayyan. Di dalamnya ada pintu yang disebut nama pintu Rayyan. La yadkhulu illa saimun. Ya Allah. Tidak boleh lewat situ kecuali orang yang sudah melaksanakan saim. Hanya orang-orang yang berpuasa lah yang lewat situ. Masya Allah. Jadi kalau saya bayangkan itu, saya baru di dunia, itu coba di surga. Malaikat yang menunggu, Rayyan, masuk, ada. Jadi itu keutamaan Ramadan, tidak ada di luar Ramadan. Masya Allah. Nah, kalau puasa Senin Kemis, ada pahalanya besar. Tapi kalau Ramadan, Masya Allah, betul lah itu tadi yang di TV, indahnya Ramadan ini bukan main. Indah. Kalau orang tidak merasakan indahnya Ramadan, maka dikatakan dalam Al-Quran, di dalam hadis kan katakan, orang-orang yang gembira saja, puasa kita, hari Selasa kita sudah mulai puasa, senang kali dia, itu aja udah dapat nilai yang tinggi. Coba bayangkan itu. Masya Allah. Janganlah susah-susah ini puasa lah ini enggak. Nah, itu. Masya Allah. Itu yang keutamaan pertama lagi. Masya Allah, luar biasa. Keutamaan ada lagi yang barangkali yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di dunia, yaitu Lailatul Qadar. Untunglah sebetulnya, kalau saya katakan untunglah Lailatul Qadar itu nggak disebutkan kapan. Hanya gambarannya 10 hari yang terakhir. Kan itu kan dibagi 3 Ramadan itu. Ya, disebutkan mula-mulanya rahmah, kedua maghfirah, yang ketiga idkun minan nar, lepas dari neraka. Jadi yang ketiga inilah rupanya 10 yang terakhir
Maka bagi yang muda-muda saya selalu sarankan iktikaflah. Iya. Karena iktikaf itu duduknya saja dia di masjid itu, bertahan saja di masjid sudah amal. Kalau kita di rumah kan harus beramal, kita harus membaca Quran, harus ini berzikir ini. Ini duduk saja dia, apalagi ditambahnya dengan zikir. Nah, iktikaf saja dia di situ. Saking pentingnya iktikaf itu ceritanya, Aisyah meneruskan iktikaf Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, itu Lailatul Qadar. Nah, hampir semua kita ini berkeinginan supaya Lailatul Qadar itu tidak perlu kita lihat. Ada orang, kita tengoklah kapan Lailatul Qadar. Ini tanda ini, malam ini agak gelapnya nggak begitu. Nggak usah. Asal kita beramal pada waktu Lailatul Qadar itu, udah dapat itu 1000 bulan itu. Udah dapat. Dan tidak perlu harus malaikat ngasih tahu, Kak, awak sudah dapat 1000 bulan. Tidak perlu. Beramal kita di 10 Ramadan, di akhir Ramadan, apalagi ada yang mengatakan diganjil-ganjil. Nah, artinya jangan kita malas, kita rajinlah, lebih rajin. Nah, jangan terbalik. Nah, kadang-kadang di masjid-masjid terbalik, akhir 10 Ramadan malah makin nyusut. Sudah banyak kerja yang lain yang dikerjakan. Sudah banyak yang dipikirkan ini ayah. Sudah banyak dipikirkan kan gitu kan. Masya Allah. Tentu di malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang ditunggu-tunggu ini ayahanda ya. Baik ayahanda, mungkin nanti ayahanda bisa menyampaikan bagaimana minimal apa yang kita lakukan, minimal selain tadi yang i'tikaf, mungkin ayahanda kan bahwa apakah mungkin Lailatul Qadar itu nanti entahkah di pas salat sunat tarawih atau nanti entah di sepertiga akhir malam, supaya betul-betul kita menjaganya ini. Kalau tadi i'tikaf kan ayahanda mungkin yang i'tikaf nih ada yang mungkin pertengahan malam, atau ada yang habis tarawih dia i'tikaf langsung, atau nanti menjelang sahur dia baru i'tikaf ini ayahanda kan. Mungkin nanti insya Allah dimohon ayahanda menjelaskannya sedikit, tapi ditahan dulu ayahanda. Nanti setelah pesan-pesan berikut ini ayahanda dan pemirsa, nanti ayahanda akan menjelaskan bagaimana kita benar-benar menggapai Lailatul Qadar yang kita nantikan, yang kita inginkan betul. Tentu tetaplah bersama kami, insya Allah akan mendengarkan tausiah lebih menarik lagi. Tetaplah dalam program Indahnya Ramadan. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia. Siapku mulia untuk Indonesia. Ramadan bukan hanya ibadah puasa, menahan lapar dari pagi sampai petang, tapi juga ibadah lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan momentum Ramadan dengan berbagi kebaikan. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Benings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Benings Clinic bikin wajah jadi bening. Benings Clinic hasilnya amazing, bikin wajah jadi bening. Wajah bening, wajah Indonesia. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Dari awal kita mendengarkan tausiah dari ayahanda tadi, semakin kita rasakan begitu indahnya, betapa indahnya Ramadan. Patutlah kita bersyukur kepada Allah
Allah sampaikan umur kita di bulan yang luar biasa, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan ayahanda kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386, 0811 6100 386. Judul kita adalah Keutamaan Ramadan. Kita akan melanjutkan mendengar tausiah dari ayahanda kita. Ayahanda, tadi bercerita tentang amal itu bisa 700. Ya. Ini berkaitan dengan sedekah, ayahanda. Bagaimana ketika orang memberikan sedekah, khususnya ketika memberi makanan berbuka kepada orang, Ya. apakah ada nilai khusus atau sama seperti amal soleh tadi, ayahanda? Baik. Baik. Terima kasih. Rasulullah SAW bersabda bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah orang yang berguna bagi orang lain. Manusia yang bermanfaat itu dirasakan oleh orang lain keberadaannya, kehadirannya. Apakah kehadirannya itu diberikan makanan, memberikan ajaran, memberikan pikiran. Nah, kalau pada bulan Ramadan yang paling orang bermanfaat adalah dia lagi lapar. Kalau lagi lapar dia, disediakanlah bagi dia bukaan. Dengan perbukaan dia senang. Kembalilah tadi, indahnya Ramadan. Dia senang dengan makan yang diberikan itu. Maka orang yang berpuasa diberikan orang perbukaan kepadanya. Orang yang memberikan itu mendapat nilai pahala dari orang yang berpuasa berbuka dengan perbukaannya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi makanya saya selalu anjurkan itu, karena banyak orang berbuka-buka puasa di masjid, silakan antar perbukaan. Sampai dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dalam bahasa Indonesianya mengatakan, kalaupun dengan memperbanyak kuahnya, tambahkanlah kuahnya supaya bisa dibagi kepada orang lain. Nah, kemudian kepada keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, bulan-bulan puasa seperti ini, lebihkanlah. Ya, lebihkanlah belanja itu. Supaya ada kurma yang enak, kemudian ada kolaknya. Jangan anak-anak kita merasa sama saja kurasa ini. Nah, itu apa namanya ajaran itu. Dan kalau saya, Juaidi, Ustadz, kalau pada bulan Ramadan mulai dari awal sampai akhir Ramadan nggak pakai meja makan, kembang tikar. Sahur, makan sama-sama, banguni. Anak-anak sudah siap, cucu sudah siap, makan, datang lawa, duduk. Allahumma barik lana bima razaqtana. Berdoa sama-sama. Masya Allah. Makan. Tengok, siapa yang tidak, ini kasih sana. Masya Allah. Nanti buka puasa juga seperti itu. Masya Allah. Nah, kumpul. Nah, makanya ini pun nanti saya usahakan bisa cepat. Kumpul kita buka puasa bersama anak-anak. Nah, jadi silaturahim terlihat di sini. Masya Allah. Nah, kebersamaan itu terlihat di sini. Masya Allah. Kebersamaan bersama-sama dengan orang lain, apalagi dengan orang lain. Masya Allah. Nah, kebersamaan itu juga muncul pada waktu taraweh. Masya Allah. Saya sering katakan loh Pak Jadi, ini taraweh ini nggak ada di luar Ramadan itu. Nggak ada di luar Ramadan. Makanya berat sekali saya kalau meninggalkan taraweh. Masya Allah. Masya Allah. Kalau masih bisa, Iya. ya. Belum Kepada tentu anak-anak menjumpai saya bilang, Ramadan akan datang nih ayahanda ya. ya belum tentu. Belum tentu ya, Pak. Belum tentu Ramadan akan datang. Masya Nah, itu Allah. soalnya kalau ada jaminan bolehlah. Masya Ini Allah. aja udah bersyukur saya. Masya Allah. Ya Allah masih masuk Ramadan. Ma- Banyak kawan-kawanku tak ikut lagi dia. Masya Allah. Terima kasih ayahanda. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi ayahanda. Mohon ditahan ayahanda setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan nanti closing statement dari ayahanda kita. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena Anda masih setia bersama kami di program Indahnya Ramadan. Kita akan mendengarkan kalimatul ikhtitam, closing statement yang menggugah, memotivasi kita dan menyentuh hati kita terkait dengan keberadaan kita di bulan Ramadan, keutamaan Ramadan. Baik Ayahanda, ini diharapkan Ayahanda memberikan kata-kata yang menyentuh hati ini. Tadi sudah menyentuh hati sekali Ayahanda, ini lebih menyentuh lagi supaya kita benar-benar merasakan dan bersyukur atas Ramadan ini. Persilahkan Ayahanda. Baik, pemirsa yang saya hormati, Pak Zaidi, teman-teman seluruhnya, saya ingin menekankan pada diri saya dan pada kita semua, jadilah manusia yang berguna bagi orang lain. Dan kita jangan merasa kecil hati, kalaupun hanya dapat melakukan sesuatu yang kecil saja. Tetapi percayalah dengan sesuatu yang kecil itu bisa membantu terlaksananya satu kegiatan. Contoh saja, acara Indahnya Ramadan yang saya ceramah ini Pak Zuhaidi Antar ini, nggak akan berhasil dengan baik tanpa saudara-saudaraku ini. Dan tidak berhasil dengan baik tanpa persiapan yang matang dari TVRI. Disediakan waktu untuk kita berdakwah dan sebagainya. Nah ini orang berguna. Itulah yang harus kita tanya setiap hari menurut saya. Apa, masih ada saya gunanya enggak di dunia ini? Masih ada saya gunanya enggak sebagai ustadz? Saudara-saudara para ulama, masih ada yang gunanya kah sebagai ulama di tengah-tengah masyarakat? Kalau memang kita merasa masih ada gunanya, teruskanlah. Tapi kalau kita sudah merasa tidak ada, tolong di bulan Ramadan ini, giatkanlah. Berikan kesempatan. Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua, Baik, ya. Sejauh apapun yang kita kerjakan, sejauh apapun amal dosa yang kita sudah lakukan, sejauh apapun pahala yang ingin kita lakukan, yang penting adalah ikhlas. Masya Allah. Ikhlas. Hatilah, makanya saya selalu mengatakan hati-hati terhadap hati, supaya hati kita selalu senang. Yang terakhir, selalulah waspada. Waspada itu artinya, kalau orang datang ke rumahmu meminta sesuatu bantuan, walau sedikit, pasti ada. Walau sedikit, pasti ada. Ya kalau yang ada cuma Rp1.000, 1.000 kasihkan. Ya kalau ada orang mengatakan, sedikit kali, inilah dulu rezekimu. Tapi jangan buat orang yang datang ke rumahmu meminta. Karena menurut saya, lisaili wal mahrum itu memang sudah ketentuan Allah. Kalau dia mau meminta, karena udah susah dia. Berikanlah, sekecil apapun, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beramallah, berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fastabiqul khairat. Masya Allah. Sungguh sangat menyentuh nih Ayahanda terkait dengan bagaimana kita menyikapi Ramadan ini dengan apa yang disampaikan Ayahanda tadi. Terasa ini bahwa rugi kali rasanya nih Ayahanda. Setiap saat, setiap detik, kalau Ramadan ini berjalan begitu saja tanpa amal yang terbaik. Betul. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan, memberikan aunah kepada kita nih Ayahanda ya, supaya benar-benar terus menyadarinya Ayahanda. Kadang kan mau selama berjalan Ramadan ini kadang iman tuh mengecas. Inilah pentingnya ada siraman rohani setiap saat ini Ayahanda ya, supaya terus tercas iman nih Ayahanda. Terima kasih banyak Ayahanda, diberikan Allah umur yang barokah, umur yang panjang, sehat walafiat, dan terus menebar manfaat untuk umat Ayahanda. Dan pemirsa yang berada di rumah, alhamdulillah tadi kita mendengarkan luar biasa tausiah dari Ayahanda kita yang insya Allah menggugah hati kita. Dan pemirsa, tentu dengan kehadiran Ayahanda ini dapat memberikan pencerahan, kekuatan iman kepada kita yang luar biasa. Tadi Ayahanda tadi itu sudah menyampaikan kepada kita bagaimana harus kita rasakan keutamaan Ramadan ini. Insya Allah
Kedepannya kita mudah-mudahan bertemu lagi dengan Ayahanda ini nanti di Ramadan yang akan datang. Amin. Ayahanda ya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia. Sirup dunia untuk Indonesia. Ayo Kedan, mari kita rawat uang, cinta bangga paham akan rupiah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diramas, dan jangan dibasahi. Jalan-jalan ke pajak berpisah. Ayo Kedan, kita rawat rupiah. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah.